Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Harini, kelas 3A PGSD BI. Di sini saya akan menerangkan rencana pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap di SD model 221. Semoga merdeka belajar benar-benar terwujud di masa yang akan datang. Di sini saya akan mengajar kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1, mata pelajaran matematika, materi penjumlahan dan pengurangan angka 1 sampai 20. Sedangkan kelas 2, mata pelajaran IPA, materi pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Model 221 ini, saya menjadikan dua kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2 menjadi satu ruangan yang bertempat di kelas 1. Posisi duduk anak-anak separuh sebelah kanan dan separuh sebelah kiri. Demikian juga papan tulisnya saya bagi menjadi dua. Sebelum pembelajaran dimulai, saya menuliskan topik, tujuan akhir pembelajaran, dan menempel beberapa media gambar yang berhubungan dengan materi di masing-masing papan tulis. Kelas 1 gambar angka 1 sampai 20, kemudian penjumlahan sederhana. Kelas 2 gambar telur, anak sapi, biji padi, dan batang ketela. Memasuki kegiatan pendahuluan, saya lakukan secara klasika. Saya berdiri di depan kelas di antara dua kelas. Saya memulai dengan salam sapa, lalu saya memimpin doa. Presentasi bergantian, menanyakan siapa yang tidak hadir, dilanjutkan apersepsi dan memberi motivasi untuk membangkitkan semangat anak-anak untuk belajar, menggunakan waktu sebaik mungkin, dan yang paling penting adalah menanamkan sifat belajar mandiri sebagaimana tujuan PKR, mendorong siswa agar tidak sangat tergantung dengan keberadaan seorang guru, karena belajar banyak ragamnya. Contohnya, membaca, menulis, bercerita, mengerjakan lembar kerja, berdialog atau berdiskusi, mengadakan percobaan, mendengarkan radio atau kaset, bernyanyi, mengamati lingkungan, dan menanamkan sifat disiplin dan tenggang rasa karena satu ruangan ditempati oleh dua kelas yang berbeda. Selanjutnya menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. Menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran, terutama yang harus dipahami dan dilakukan di saat saya harus bergantian tatap muka dengan mereka. Menjelaskan tujuan pembelajaran dengan mengetahui tujuan pembelajaran, sehingga anak-anak diharapkan dapat fokus dan menggunakan waktunya sebaik mungkin. Kemudian, di langkah pendahuluan ini, saya akan mendongeng sebentar dengan judul hewan piaraan dan tanaman hias di rumah, dengan maksud kedua kelas dapat mengkaitkan materi mereka, dan saya lanjutkan dengan tanya jawab sebentar. Memasuki kegiatan inti, saya berusaha menggunakan waktu, media, metode seefektif mungkin agar hasil yang maksimal dapat diperoleh. Kemudian saya membagikan lembar kerja ke kelas 2 secara individu untuk dikerjakan. Mengapa individu? Karena kelas 2 belum mampu berdiskusi tanpa ada kehadiran gurunya. Takutnya nanti menjadi ramai ataupun anak-anak mondar-mandir. Lembar kerja ini perintahnya menjodohkan dengan mengkaitkan dongeng yang saya ceritakan dan melihat gambar yang saya tempel di papan tulis. Saya berharap anak-anak paham dan dapat mengerjakan. Sementara anak kelas 2 sibuk dengan tugasnya, saya langsung bertatap muka dengan kelas 1. Saya mengisi dengan pemantapan, bimbingan, balikan sesuai dengan keperluan. Saya menerapkan prinsip alertness, yaitu selalu siaga memperhatikan siswa, dan overlappingness,
atau dalam waktu yang sama menangani beberapa kegiatan. Sesuai materi yang ada, saya tanya jawab hal-hal nyata yang ada di sekitar siswa. Contohnya, berapa jumlahnya bangku, kursi, almari, tas, pensil, penghapus, sepatu, dan lain-lain. Semua dikaitkan penjumlahan dan pengurangan angka 1 sampai 20. Setelah anak nyaman dan paham dengan materi, selanjutnya saya beri lembar kerja. Tentunya soal-soal materi di lembar kerja, perintahnya adalah menjodohkan dan menjawab tentang penjumlahan dan pengurangan. Sementara anak mulai mengerjakan dan fokus dengan kegiatannya, saya pindah ke kelas 2. Memantau seandainya ada kesulitan, saya awali lagi seperti permulaan kegiatan di kelas 1, yaitu pemantapan, bimbingan, balikan, yang tentunya sesuai dengan keperluan. Tentunya prinsip alertness dan overlappingness tidak saya lupakan. Menanyakan hewan, piaraan, dan tanaman hias yang dimiliki anak-anak di rumah. Dengan demikian, anak-anak teringat kalau ayam bertelur, sapi beranak, dan seterusnya. Lembar kerja ini fungsinya untuk mengetahui seberapa jauh anak-anak dapat menyerap materi. Sehingga dengan mengetahui jawabannya, saya dapat mengetahui bagian mana yang perlu penekanan. Materi pertumbuhan dan hewan ini dengan cerita pendek di pendahuluan dan gambar materi yang saya tempel di papan tulis serta pemantapan dan bimbingan di kegiatan inti, diharapkan anak sangat paham dengan materi. Langkah berikutnya kembali ke kelas 1 dan seterusnya. Setelah mencapai kegiatan belajar mengajar, maka kegiatan penutup diadakan secara klasikal lagi, yaitu saya berdiri di antara kedua kelas seperti di waktu pendahuluan, yaitu mereview dan menyimpulkan kegiatan yang baru saja selesai. Saya memberi komentar dan penguatan masing-masing kelas, tidak lupa memberikan tugas atau PR yang diambil dari buku paket, yaitu kelas 1 halaman 29 dan kelas 3 halaman 33. Demikianlah langkah-langkah dari awal hingga akhir. Mohon maaf segala kesalahan. Akhirnya wassalamualaikum